Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Melinda Putri dari kelas 2 Sistem Informasi B dengan NIM 2357301027. Nah, pada video pertemuan kelima ini, di sini saya akan menerapkan vector offset untuk menambahkan icon pada tombol yang sudah kita buat di Main Home Dashboard Activity. Lalu, kita akan membuat dua sub halaman baru yang dimana itu ada web detik dan web kompas. Nah, saat masuk ke subhalaman yang ada, kita akan menerapkan toolbar dan tombol kembali ke halaman sebelumnya. Oke. Nah, jadi di sini pertama-tama kita akan membuat button pada portal page, button untuk mengarahkan dia ke halaman web detik. Nah, ini dia buttonnya. Yang mana di sini ada ID buttonnya itu ID button detik. Lalu di sini juga ada constraint-nya. Lalu di sini kita menambahkan teks web detik. Lalu di sini constraint-nya. Nah, di sini tuh layout-nya tuh ukuran-ukurannya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan button satu lagi, yang mana itu button untuk web kompas, yang mengarahkan kita ke halaman web kompas. Nah, di sini itu ada ID button kompas. Lalu di sini ada teks web kompas yang ini. Lalu kita juga mengatur constraint-constraint-nya. Nah, oke, kita lanjut ke activity webnya. Nah, activity web ini, bentar, jelasin. Nah, di sini ada activity web, yang dimana itu tuh kita, em, bentar. Ya, jadi di sini tuh kita akan tambahkan komponen toolbar di sini. Nih, ini dia toolbarnya. Nah, ini komponennya. Lalu di sini kita menerapkan ID toolbar. Lalu di sini ada background itu color primary yang kita panggil di primary color primary yang sudah kita atur. Lalu di sini kita tidak lupa juga menetapkan constraint-nya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan toolbar di web 5 web view activity-nya. Ya, oke. Ini menambahkan toolbarnya, yang dimana di sini kita akan menambahkan yang ini. Bentar. Nah, ini. Ini set support action bar binding toolbar. Nah, support activity bar play. Lalu kita akan menambahkan titelnya yaitu web view. Tapi itu tergantung jika kita ingin menambahkan titelnya. Nah, jika tidak bisa kita komen atau kita hapus. Lalu di sini tuh eh, di sini juga ada jika kita ingin eh, apa? Jika kita ingin ada tombol back, nah kita bisa menggunakan ini. Tapi jika kita tidak menggunakan tombol back, bisa kita hapus atau kita komen. Oke, nah jika kita menggunakan tombol back itu, agar tombol backnya itu bisa berfungsi, kita akan menambahkan on create. Nah, ya, bisa kita tambahkan yang ini, phone on back preset, ini mana ada if binding dot web view and go back binding dot web view go back. Nah, ini tuh digunakan untuk kembali ke halaman web sebelumnya. Sedangkan di sini ada else super dot on back preset, yang dimana di sini digunakan untuk keluar activity sebelumnya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan option menu di toolbar kita. Nah, yang ini dengan kita itu bisa menambahkannya di resort directory di folder rest. Nah, yang ini caranya. Dan kita bisa klik kanan, lalu kita pilih new, lalu ada Android resort file, lalu kita pilih di sini menu. Nah, kita bisa menyesuaikan apa yang ingin kita tambahkan. Karena sudah ada, kita back aja. Oke. Nah, di sini juga kita set. Nah, kita salin kode atau kita tambahkan kode ini ke main menu XML. Nah, yang ini sebelum ini. Kayak ini dia kode-kodenya. Nah, di sini ada bentar. Jadi di sini itu ada
kita jelasin satu-satu dulu. Nah, di sini ada Android ID. Nah, di sini kita akan mengaset ID-nya yaitu Action Camera. Nah, lalu di sini ada titelnya itu kamera. Lalu di sini ada icon. Nah, kita panggil iconnya yaitu IC menu kamera. Nah, sebelumnya itu kita bisa mengaset iconnya juga. Nanti kita satu-satu dulu. Nah, iconnya itu kita eh, kita set di drawable. Nih, yang ini. Oke, kita lanjut dulu nanti kita jelasin satu-satu. Oke. Di sini tuh terdapat if room, yang dimana if room ini tuh digunakan untuk menampilkan icon jika ada ruang kosong di toolbarnya. Lalu if room ini juga bisa kita sesuaikan yaitu dengan never, yang dimana never ini tuh digunakan untuk menampilkan item hanya di overflow menu atau saat icon 3 itu diklik. Oke. Nah, agar option menu ini tampil dan berfungsi, kita perlu menambahkan on-create option menu di sini, web view activity kita. Nah, yang ini, kita akan menambahkan ini. Nah, saya jelasin satu-satu dulu. Di sini ada return with item ID-nya. Lalu di sini itu ada on back present. On back present itu untuk kita back. Lalu di sini kita panggil dia yang sudah kita set di menu kita tadi, main menu kita tadi. Yang dimana itu ada action kamera, action set, action setting. Oke. Nah, jangan lupa juga kita menambahkan ini, yaitu overfund on create option menu karena yang di sini kan yang ini. Lalu di sini menu inflator, ya ini return true. Oke, selanjutnya itu kita akan mencoba ininya, bentar. Sebelum kita mengeran, jadi kita lanjut aja ke penjelasan selanjutnya karena biar tidak membuang-buang waktu. Jadi di sini kita akan membahas topik kedua yang dimana itu web view yang sudah kita jelaskan sedikit di awal video tadi. Nah, di sini pertama tuh kita menerapkan web view. Kita buat web view di activity portal yang sudah kita jelasin sedikit tadi. Itu ada web detik dan web kompas. Lalu kita akan menerapkan on-click listener pada button web view untuk berpindah ke web view activity. Oke, set on-click listener biar kita tuh bisa berpindah-pindah. Nah, ini dia. Kita jelasin aja satu-satu. Sini juga kita jangan lupa untuk menerapkan bindingnya. Lalu kita jelasin di sini ada binding untuk button set on click. Lalu di sini file intent this main activity kelas Java start activity itu memanggil start activity. Lalu di sini ada kita lanjut aja ke yang ini. Nah, yang ini. Di sini kita menerapkan on create option menu. Untuk yang menu sudah kita jelaskan di main menu tadi. Lalu di sini juga, ini udah, ini dia, yang ini. Kita menerapkan binding button detik, set on click listener. Nah, ini tuh untuk kita mengarahkan button kita itu ke halaman URL www.detik.com. Nah, lalu di sini kita memanggil title-nya. Lalu di sini value-nya itu detik news. Nah, yang button kedua kita akan menerapkan set on click listener juga, yaitu file intent, lalu di sini this web view activity class.java, lalu intent put extra, di mana kita akan memanggil URL-nya, yaitu https www.kompas.com. Ini, oke. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan komponen web view ke activity web view. Nah, yang ini. Nah, komponen ini nih bisa kita lihat di widgets, lalu kita pilih ini web view. Nah, ini. Di sini dia. Karena hanya akan ada komponen ini, maka constraint-nya bisa dipasang ke 4 sisinya. Constraint yang ini bisa ke kiri, kanan, atas, bawahnya. Oke.
Nah, kita akan mengkonfigurasi web view dengan menerapkan kode berikut di sini. Bentar. Nih, kita akan menambahkan file URL, lalu sama dengan intern.get string extra, lalu URL-nya kita panggil. Nih, lalu di sini ada binding juga untuk web view client sama dengan web view client, lalu binding web view untuk setting, lalu di sini binding view web view untuk ngeloading URL-nya. Oke, lalu kita akan menambahkan permission di Android manifest-nya untuk mendapatkan izin akses internetnya. Nah, ini kita tambahkan untuk mendapatkan izin akses URL yang akan kita panggil. Itu dia. Oke, selanjutnya kita masuk dulu ke topik ketiga, agar nanti saat kita mengeran itu kita akan mengeran hasil semuanya aja, biar tidak error, karena nge-lag. Ya, jadi di sini topik ketiga itu vektor aset, yang dimana vektor aset ini tuh merupakan gambar berbasis vektor yang digunakan dalam aplikasi Android seperti tombol, logo, atau elemen UI lainnya. Berbeda dengan gambar PNG atau JPG, gambar vektor ini akan tetap tajam di semua ukuran layarnya. Nah, kita akan mencoba menampilkan icon untuk tombol kembali di toolbar dengan warna putih. Nah, jadi kita akan mengikuti ini. Kita bisa pilih drawable nih. Lalu kita pilih new, lalu di sini ada vector asset. Nah, di sini tuh ada berbagai icon. Di sini kita bisa pilih yang ini. Nah, jadi kita bisa menggunakan icon-icon yang sudah disediakan pada Rich ini. Oke. Nah, karena sebelumnya saya sudah ada di sini itu menggunakan icon back. Nih, kita bisa menggunakan formatnya itu IC underscore back dot XML. Oke, ini cancel dulu. Hmm. Nah, yang ini. Kita akan menggunakan tombol back yang ini. Nah, untuk kita menerapkan icon ini, kita akan menambahkan kode kode di sini, web view. Yang dimana itu ada support action bar. Yang ini. Oke. Ini ya, kita panggil ikonnya tadi dengan acback.xml yang ada di sini. Oke, selanjutnya kita akan mencoba terapkan pada tombol web view yang telah kita buat sebelumnya. Lalu kita akan menambahkan icon baru di sini. Bentar. Oh, ikonnya kita gunakan di tombol back-nya aja dulu. Jadi selanjutnya kita akan meng-run hasil yang sudah kita buat tadi. Oke, ke sini kita run. Tunggu bentar dulu. Jadi ini yang hasil sudah kita buat tadi. Jadi di sini kita ada tombol web detik dan web kompas. Di sini pertama-tama di sini kita akan mencoba untuk mengklik web detiknya. Nih. Nah, udah muncul link URL yang sudah kita panggil tadi. Oke, nah yang ini kita pakai icon yang sudah kita gunain tadi. Kita back. Nah, dia kembali ke navigator barnya. Nah, di sini juga ada titelnya tadi. Sudah kita gunain juga titelnya. Lalu kita eh, mencoba di button kedua yaitu web kompas. Nah, ini web view-nya. Di sini ada titel juga. Sebentar. Ya, apa kita panggil tadi? Aduh, kok nih? Tadi bisa. Oke, selain pada kali ini, akan berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.